Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aurora Sri Berliana dengan nomor induk mahasiswa 2003101017. Saya dari Universitas PGRI Madiun, Program Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi yang berjudul tentang akuntansi dan lingkungan bisnis. Akuntansi itu apa sih? Jadi, akuntansi adalah suatu proses penggolongan, pencatatan, dan pelaporan keuangan di suatu organisasi. Akuntansi disebut sebagai bahasa bisnis, dikarenakan dengan akuntansi, sebagian informasi bisnis dikomunikasikan. Lantas, apakah akuntansi penting bagi kita? Dan apakah kita menggunakan informasi akuntansi? Tanpa kita sadari, kita semua menggunakan informasi akuntansi di kehidupan sehari-hari untuk kepentingan tertentu. Misalnya, kita membeli makanan dan minuman di minimarket. Tanpa kita sadari, kita sudah melakukan transaksi akuntansi. Pada saat kita melakukan pembayaran kepada minimarket, kita akan mendapatkan invoice atau faktur. Invoice atau faktur tersebut yang dinamakan informasi akuntansi. Kebutuhan akan jasa akuntansi meningkat pesat dari waktu ke waktu sejalan dengan perkembangan bisnis. Hal ini menarik minat banyak orang untuk meniti karir di bidang akuntansi. Akuntan dapat bekerja dalam bidang akuntansi intern maupun akuntansi publik. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang akuntansi intern dan juga akuntansi publik, dapat teman-teman baca dan juga pelajari melalui dokumen Microsoft Office Word yang akan saya tampilkan berikut ini. Pada profesi akuntansi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada akuntansi intern. Pada akuntansi intern dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada akuntansi biaya. Akuntansi biaya bertugas untuk menganalisis beban perusahaan untuk membantu manajemen dalam pengawasan beban. Yang kedua ada peranggaran. Peranggaran bertugas untuk menetapkan sasaran penjualan dan laba serta perencanaan yang terperinci untuk mencapai sasaran tersebut. Yang ketiga ada perancangan sistem informasi. Perancangan sistem informasi bertugas untuk mengidentifikasi kebutuhan informasi untuk kepentingan intern maupun ekstern. Dan yang terakhir ada audit intern. Audit intern merupakan audit yang dilakukan oleh auditor intern perusahaan. Auditor intern bertugas untuk mengevaluasi sistem akuntansi dan manajemen. Pada 4 bagian akuntansi di atas sering disederhanakan menjadi 2 kelompok lagi, yaitu yang pertama ada akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan merupakan akuntansi yang bertujuan utama menghasilkan laporan keuangan untuk kepentingan pihak luar. Dan yang kedua ada akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen merupakan akuntansi yang bertujuan utama menghasilkan informasi untuk kepentingan manajemen. Dan profesi akuntansi selanjutnya ada akuntansi publik. Akuntansi publik dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada audit atas laporan keuangan atau auditing. Auditing adalah pemeriksaan secara independen untuk menilai kewajaran laporan keuangan yang disusun manajemen bagi para investor, kreditur, dan pihak luar lainnya. Dan yang kedua ada akuntansi perpajakan. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian jasa akuntansi perpajakan adalah untuk memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan untuk membantu membuat perancangan pajak atau tax planning. Dan yang terakhir ada konsultasi manajemen. Sebagai auditor akuntan, biasanya mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai operasi perusahaan yang diperiksanya. Oleh karena itu, akuntan publik dapat memberikan berbagai pertimbangan dan juga saran kepada manajemen untuk memperbaiki hasil operasi perusahaan yang menggunakan jasanya. Akuntansi digunakan baik dalam organisasi yang bertujuan untuk mendapatkan laba atau biasa disebut dengan organisasi bisnis, maupun organisasi yang tidak bertujuan untuk mendapatkan laba atau biasa disebut dengan organisasi nirlaba. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas tentang organisasi bisnis saja. Suatu bisnis dapat diorganisasikan dalam beberapa bentuk badan usaha, yaitu 1. Badan usaha perorangan, yang kedua ada badan usaha persekutuan, dan yang terakhir ada badan usaha perseroan. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang 3 badan usaha tersebut, teman-teman bisa melihat video berikut ini. Tidak semua kejadian ekonomi dicatat dalam suatu sistem ekonomi. Hanya transaksi bisnis saja yang akan dicatat dalam catatan akuntansi. Lalu, apa itu transaksi bisnis?
Jadi, transaksi bisnis adalah suatu kejadian ekonomi atau kondisi yang secara langsung mempengaruhi posisi keuangan entitas atau secara langsung mempengaruhi hasil operasional entitas tersebut. Sekian presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.